Kelahiran Pedang Iblis bab 921 balok. Level Nuh saat itu terlalu rendah untuk memahami peringkat ular albino. Dia membutuhkan William untuk memastikan bahwa makhluk itu adalah binatang ajaib peringkat 5. Namun, dia bisa memahami tingkat kekuatannya sekarang setelah dia melihatnya dari posisinya di langit. Ular albino telah menciptakan lingkungan yang sama dengan tebing Twilboya. Segerombolan binatang magis tipe ular di barisan manusia mengelilingi tubuhnya yang besar dan menggigit satu sama lain setiap kali rasa lapar mereka menjadi tak tertahankan. Adapun pemimpin kelompok itu adalah binatang ajaib di puncak peringkat kelima. Aku hanya harus menghindari pancarannya, pikir Nuh sambil membiarkan ingatan muncul kembali di benaknya. Ular albino memiliki tubuh yang kuat yang biasanya terlihat pada makhluk jenis ular manapun. Tetapi ciri mereka yang paling mengancam adalah kemampuan mereka untuk mengembunkan cahaya di sisik mereka dan melepaskannya dalam bentuk sinar dari mulut mereka. Seperti yang disarankan oleh kemampuan bawaan mereka adalah binatang ajaib dengan bakat ringan. Catatan yang telah ditinjau Nuh sebelum pergi ke misi itu bahkan menyebutkan bahwa perlindungan sederhana tidak akan berhasil melawan serangan itu. Namun, catatan yang sama menggambarkan spesies itu sebagai sejenis binatang ajaib yang aneh. Ular albino tidak selalu ada di alam. Spesies mereka adalah hasil mutasi yang terjadi pada jenis ular punah yang disebut ular bersisik hitam. Ular bersisik hitam dikatakan memiliki cacat bawaan karena mereka berbagi darah dengan naga. Kelaparan dan agresi mereka sering lepas kendali karena ketidakstabilan yang tersembunyi di dalam garis keturunan mereka. Itu akhirnya memaksa para pembudidaya di masa lalu untuk membuat pesta berburu besar-besaran yang dimaksudkan untuk memusnahkan ancaman ular bersisik hitam. Mereka berhasil melakukannya tanpa membiarkan salah satu dari mereka hidup. Tetapi mereka tidak memperkirakan bahwa beberapa spesimen akan mengembangkan mutasi alami untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dalam menghadapi kepunahan, beberapa ular bersisik hitam menyerah pada hubungan mereka dengan naga dan berevolusi menjadi ular albino saat ini, yang memiliki perilaku lebih damai. Sifat baru dari spesies memungkinkan beberapa dari mereka lolos dari kepunahan dan berkembang di zona bahaya yang jarang dikunjungi manusia. Tentu saja, Nuh tahu bahwa sebagian besar cerita itu mungkin bohong. Tampaknya lebih masuk akal bahwa kelompok pemburu telah melewatkan mutasi dan mengabaikan spesies baru karena memiliki sisik putih, bukan hitam. Hanya beberapa abad setelah operasi pembersihan itu, beberapa ahli berhasil menemukan hubungan dengan spesies ular bersisik hitam yang sekarang sudah punah. Sekarang tahu mengapa binatang yang begitu kuat bisa memahami sistem pelatihan itu. Itu seperti ular albino yang tidak sekeras makhluk lain dan tidur hampir sepanjang waktu. Namun, fakta bahwa itu adalah spesies yang relatif cerdas tidak berarti bahwa spesimen di depannya tidak unik. Tidak mungkin bagi binatang lain untuk memberi makan hanya pada makhluk peringkat 4 yang baru naik entah berapa lama. Sasaran Nuh adalah sabar dan bisa mengendalikan rasa laparnya, yang bahkan tidak bisa dia lakukan. Nuh ingat bagaimana dia bahkan tidak memiliki dantian ketika dia pertama kali bertemu dengan ular albino. Pernapasannya yang sederhana hampir membunuhnya, dan dia berhasil bertahan hidup hanya berkat mantra prasasti tubuh. Rasanya hanya ditakdirkan bahwa makhluk yang sama akan memungkinkan dia untuk menggunakan mantra itu lagi. Semoga kamu masih ingat cara mendengkur, pikir Noah ketika asap hitam mulai keluar dari sosoknya untuk membuat baju besi bersisik. 4 salinan dari pedang iblis yang terbagi muncul di sekelilingnya juga, dan 4 lengan yang marah dengan cepat memegangnya. Gunung putih di tanah mulai bergerak pada saat itu. Indera ular albino tidak bisa gagal untuk menyadari munculnya ancaman yang begitu kuat, dan mereka membangunkannya dari tidurnya. Tanah dan permukaan pegunungan di sebelah lembah itu mulai bergetar saat ular itu bergerak, tetapi serangan Nuh mendarat bahkan sebelum ia sempat menunjukkan wajahnya. Tanda merah tua muncul di tubuh besar makhluk itu, dan darah segera mulai berjatuhan dari luka itu. Nuh bermaksud untuk memotong langsung ular menjadi 2, tetapi tampaknya kemampuannya yang paling kuat pun tidak cukup untuk menimbulkan cedera yang mematikan. Tebasannya mampu meninggalkan luka yang dalam di beberapa menara, tapi tidak mencapai organ dalam. Dia tidak terkejut tentang itu. Ular adalah makhluk di puncak peringkat kelima. Hanya satu langkah ke depan akan membuatnya memasuki ranah peringkat ke-6, sehingga mustahil baginya untuk berburu spesimen. Namun, Nuh masih bisa melukainya dalam keadaan itu, dan lukanya juga tidak ringan. Dia bisa membunuhnya jika dia menginvestasikan waktu untuk perburuan itu. Desisan keras bergema di area itu, dan Nuh merasakan kehendak ular mencoba mempengaruhi lingkungan mentalnya. Itu menggunakan kemampuan bawaan yang diberikan oleh level yang lebih tinggi untuk mengendalikan semua binatang di dekatnya. Namun, pikiran Nuh cukup kuat untuk menekan desakan yang diberikan oleh pemimpin paket, dan binatang buas dari spesies yang berbeda merasa perlu untuk mundur daripada mematuhinya. Nuh tahu alasannya. Ular albino meminta untuk melindunginya dengan tubuh mereka sambil menyiapkan serangan balik. Bukan kejutan bahwa mereka pergi. Juga, mereka berasal dari spesies yang berbeda.
Urutan ular tidak dapat memengaruhi anjing, bahkan jika itu berasal dari makhluk di peringkat kelima. Nuh tidak menunggu ular albino menyiapkan strategi pertempuran dan melanjutkan serangannya. Serangkaian benda bertulisan kuat jatuh dari posisi Nuh menuju Gunung Putih yang akhirnya mulai menampakkan wajahnya. Mereka sebagian besar adalah ketidakstabilan. Tetapi ada beberapa ancaman tersembunyi bersama dengan senjata sekali pakai lainnya yang dibuat oleh Nuh saat dia bereksperimen dengan energi yang lebih tinggi. Ada masalah yang signifikan dalam perburuan itu. Satu-satunya kemampuan yang bisa digunakan Nuh untuk benar-benar melukai ular adalah bentuk kedua dari seni bela dirinya. Yang lainnya kuat, terutama setelah dia mencapai tahap cair, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan perpaduan seni bela diri dan mantra yang digunakan oleh Bibrida. Kekuatan fisiknya juga tidak berguna karena ular albino lebih kuat darinya. Berada di puncak peringkat kelima menempatkannya pada level yang sama sekali berbeda. Tetap saja, Nuh tidak punya niat untuk mendekati makhluk itu. Ular albino tidak bisa terbang, yang berarti Nuh bisa tinggal di langit dan terus menyerangnya sampai mati. Meski demikian, ular tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Sisiknya mulai bersinar, dan sinar putih keluar dari mulutnya saat membuka rahangnya untuk membidik sosok jahat di langit. Kelahiran Pedang Iblis Bab 922 Lompatan. Dunia Nuh tiba-tiba menjadi putih saat suara ledakan senjata sekali pakai menyebar di area tersebut. Dia tidak tinggal diam dan dengan cepat menggunakan mantra penggabungan untuk berlari menjauh dari serangan ular albino. Serangan binatang itu cepat, tetapi Nuh memiliki baju besinya yang berasap dan telah bertindak tepat waktu untuk menghindari sebagian besar kekuatan destruktif dari sinar putih itu. Hanya sisi kiri perlindungannya yang hancur saat dia melarikan diri dari area pengaruh cahaya. Serangkaian desis kesakitan mengikuti serangan itu, dan Nuh bahkan mendengar teriakan ular albino di antara suara-suara itu. Ledakan senjata bertulisnya telah menyebarkan kekacauan di dalam kelompok. Hampir semua makhluk di jajaran manusia telah mati dalam ledakan tersebut. Beberapa dari mereka yang selamat juga menderita luka parah karena senjata sekali pakai adalah item di peringkat kelima. Gelombang kejut yang mereka ciptakan sudah cukup untuk membunuh apapun di jajaran manusia. Ular albino hanya menderita luka ringan, tapi ledakan itu memaksanya untuk menghentikan pancaran cahayanya dan fokus untuk melindungi tubuhnya. Nuh telah meramalkan hasil seperti itu, dan dia sudah mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangkaian serangan lainnya. Nuh mengeksekusi bentuk kedua dari seni bela dirinya lagi segera setelah dia keluar dari balok. Celah muncul di antara cahaya yang masih tersisa di lingkungan, dan luka yang lebih dalam terbentuk di tubuh ular albino yang melengkung. Kemudian, Nuh menyerang lagi dan lagi, memanfaatkan setiap detik yang diberikan ular itu untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Nuh berhasil meluncurkan hanya 3 serangan sebelum ular bereaksi. Desis marah terdengar di area itu saat binatang itu mengangkat kepalanya lagi dan melemparkan sinar lagi. Nuh tidak bisa menghadapi sinar secara langsung. Ular albino berada di puncak peringkat kelima, dan serangannya bisa melukainya secara serius jika dia membiarkannya mengenai dirinya secara langsung. Perbedaan antara kekuatan tubuh mereka sangat besar bahkan jika mereka berdua berada di tingkat atas dari peringkat kelima, dan Nuh adalah Bibrida. Dia tidak bisa dibandingkan dengan binatang ajaib yang hampir melangkah ke bagian terakhir dari barisan heroik. Namun, Nuh tidak perlu mendekati makhluk itu, dan fakta bahwa ia tidak bisa terbang memungkinkannya untuk mengambil kendali penuh atas aliran pertempuran. Nuh akan menghindar setiap kali ular albino meluncurkan salah satu baloknya dan melemparkan senjata sekali pakai untuk memaksanya menghentikan serangannya dan memberinya waktu untuk menyerang. Bentuk iblis mencegahnya menderita cedera, dan ular melihat luka menumpuk di tubuhnya saat pertarungan terus berlangsung. Itulah perbedaan kekuatan antara seorang kultivator dan binatang ajaib. Ular albino jauh lebih kuat daripada Nuh dalam hal kemampuan dasar, tetapi dia memiliki kecerdasan untuk memilih gaya bertarung yang memberinya lebih banyak keuntungan. Fakta bahwa ia tidak bisa terbang juga banyak membantu dalam hal ini. Ular itu tidak dapat menghadapi Nuh selama dia tetap di udara. Tetap saja, perilaku damai spesies itu hanyalah konsekuensi alami dari pikiran kalkulatif mereka. Ular albino tidak berada pada level binatang yang cerdas dalam hal kemampuan berpikir mereka, tetapi mereka cukup dekat dengan mereka. Selain itu, target Nuh unik, jadi tidak mengherankan jika Nuh bisa menggunakan taktik sederhana. Tubuh ular albino berantakan dengan darah dan luka setelah bertukar beberapa serangan dengan Nuh. Tetap saja, itu bisa terus bertarung dengan kekuatan penuh karena stamina monster pada level itu hampir tidak ada habisnya. Namun, ia mulai melarikan diri ke wilayah pengaruh kekaisaran, menghancurkan setiap bukit kecil yang ditemukannya di sepanjang jalurnya. Nuh mengejarnya dan merasa terpaksa memperpendek jarak di antara mereka untuk terus menekannya dengan serangannya. Ular itu lebih lambat dari Nuh karena tidak memiliki mantra, dan ada banyak rintangan di jalurnya. Namun, itu bisa mencapai wilayah tengah hidup-hidup jika Nuh tidak terus menyerang dengan kecepatan itu. Namun demikian, ular albino tiba-tiba melompat, dan tubuhnya yang besar berputar di udara sehingga kepalanya dapat mencapai Nuh dalam sekejap.
Tindakan ular terlalu tiba-tiba dan cepat bagi Nuh untuk bereaksi tepat waktu. Kurang dari sedetik sebelumnya, dia mengejar makhluk itu dan meluncurkan garis hitam sebanyak yang dia bisa. Sesaat setelah itu, dia berada di dalam tenggorokannya, didorong ke bawah oleh otot-otot binatang yang berkontraksi. Menjadi jelas dalam benaknya bahwa pelarian itu hanyalah jebakan, dan Nuh telah jatuh karenanya. Nuh tidak tahu bahwa ular bisa melompat begitu jauh di langit. Lagi pula, dia berada beberapa kilometer dari tanah selama pengejaran. Namun, kekuatan fisik yang sangat besar dari binatang itu memungkinkannya menembak relatif tinggi jika berhasil mengoordinasikan tubuhnya. Nuh tidak panik. Dia terkejut bahwa binatang ajaib bisa menyiapkan jebakan seperti itu, tetapi dia melihat itu sebagai kesempatan untuk mempengaruhi organ dalamnya. Otot-otot terus mendorongnya di sepanjang tubuhnya, tetapi Nuh melepaskan gelombang api dan mengayunkan pedang iblisnya seperti orang gila untuk meluncurkan garis hitam sebanyak mungkin. Nyala apinya tidak berhasil melukai makhluk itu, tetapi mereka melemahkan lapisan otot dan memberi kesempatan pada garis hitam untuk merembes melalui mereka dan meraih organ dalamnya. Ular albino mendesis kesakitan saat itu. Sisiknya mulai bersinar lagi, dan cahaya putih terkumpul di tempat Nuh berada. Nuh terus menyerang bahkan saat cahaya mengelilinginya. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya adalah membunuh sang ular sebelum dia menyelesaikan kemampuannya. Ular itu mendesis ke langit dan melepaskan seberkas cahaya lagi saat Nuh masih berada di dalam tubuhnya. Cahaya yang mengalir melalui tenggorokannya menghancurkan bentuk iblis dan mengekspos Nuh pada kekuatan penghancurnya. Namun demikian, Nuh mengabaikan rasa sakitnya dan fokus untuk mereformasi 4 lengan tambahan dengan asap korosifnya. Situasinya tidak ideal, tetapi Nuh berhasil mewujudkan 2 di antaranya tepat di tengah badai cahaya dan meluncurkan versi yang lebih lemah dari seni bela dirinya yang kedua. Serangan itu memotong tenggorokan binatang itu dan membuka jalan menuju organ dalam, dan Nuh tidak ragu untuk melanjutkan serangannya. Pertempuran telah menjadi masalah gesekan sekarang. Tubuh pertama yang menyerah akan menjadi mangsa yang lain. Tebasan Nuh akhirnya berhasil menembus tubuh ular, menciptakan celah di mana dia bisa melarikan diri. Tetap saja, dia terus menyerang makhluk itu dari dalam sampai dia memotong seluruh bagian tubuhnya. Saat itu terjadi, sosok berdarah Nuh muncul kembali di tempat terbuka. Kelahiran pedang iblis bab 923 tidak adil. Semburan darah jatuh dari bagian tubuh ular albino yang terputus. Nuh membiarkan air terjun merah menenggelamkannya saat dia tetap berada di udara untuk membocorkan makhluk yang jatuh itu. Dia akhirnya memotong tubuhnya menjadi 2 bagian ketika dia berada di dalam tenggorokannya, tetapi tampaknya tidak cukup untuk membunuh binatang itu. Bagian tanpa kepala dari ular itu bergetar dan bergerak bahkan setelah jatuh ke tanah. Tetapi perhatian Nuh tertuju pada bagian tubuh yang lain karena dia merasakan sepasang mata reptil yang terlihat pada sosoknya. Kebencian yang terkandung di mata itu begitu kuat sehingga Nuh hampir bisa mengerti apa yang dirasakan ular itu saat itu. Dia bisa membayangkan bagaimana menderita cedera seperti itu sekarang karena begitu dekat dengan peringkat 6 telah merusak rencananya. Tentu saja, ular tidak bisa menciptakan pemikiran yang benar. Kemarahannya adalah reaksi yang dituduhkan terhadap fakta bahwa Nuh telah memotong sebagian besar tubuhnya. Mengenai kedalaman perasaan itu, Nuh hanya bisa membayangkannya. Ular albino memasang tubuh yang tersisa saat sisiknya kembali menyala. Sepertinya dia sudah menyerah untuk melarikan diri dan ingin melampiaskan amarahnya pada sosok manusia yang melayang beberapa meter di atas kepalanya. Namun, pengaktifan kemampuan bawaannya hanya membuat kehilangan lebih banyak darah. Juga, berkas cahaya yang keluar dari mulut jauh lebih lemah dari sebelumnya karena ada lebih sedikit sisik yang mengumpulkan cahaya sekarang. Nuh bahkan tidak repot-repot menghindari serangan yang datang. Kulitnya sudah berantakan karena waktu yang lama di dalam tenggorokan ular, dan otot-otot yang tidak tertutup terlihat di beberapa titik. Dia sudah merasakan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh ular albino. Serangan lemah itu bahkan tidak memicu instingnya. Jejak asap hitam muncul di sisi tubuhnya dan memadat membentuk 4 lengan tambahan. Cahaya yang menenggelamkannya tidak bisa menghentikan mereka dari memegang 4 pedang-pedang iblis yang terbelah. Nuh mengeksekusi bentuk kedua dari seni bela dirinya dan menciptakan area kosong antara dia dan ular, membuat cahaya di lintasan itu menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Luka besar muncul di mulut ular, yang menghentikan serangannya hanya sesaat sebelum meluncurkan kembali berkas cahayanya. Nuh tidak bergerak. Dia membiarkan cahaya putih menenggelamkannya lagi sebelum melakukan serangan terkuatnya sekali lagi. Area kosong yang diciptakan oleh tebasannya menyerupai zona kematian yang dulu dimiliki ular albino di dasar tebing Twilboya. Mereka mewakili penghalang yang tidak dapat diatasi yang menghancurkan harapan apapun. Baru pada saat itulah Nuh menyadari betapa dia telah tumbuh. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa bermain-main dengan makhluk sekarat di puncak peringkat kelima tanpa mempertaruhkan apapun. Kebanggaan, ambisi, dan rasa lapar memenuhi tubuhnya saat dia mengulangi pertukaran serangan itu sampai sang ular berhenti meluncurkan sinar cahaya.
Nalurinya hampir menjadi gila di adegan itu karena hubungan yang dia miliki dengan makhluk itu. Namun, pikiran Nuh tenang, dan wajahnya tanpa ekspresi. Kegembiraan seekor binatang tidak bisa memuaskanku, pikir Nuh ketika dia mulai turun ke arah binatang yang lelah itu. Ular albino berantakan. Ia terengah-engah sebagai reaksi alami atas kelelahannya, tetapi ia gagal menyadari bahwa tidak ada paru-paru di bagian tubuhnya itu. Genangan merah besar telah terbentuk di bawahnya. Binatang itu telah kehilangan begitu banyak darah dari luka yang ditimbulkan oleh Nuh sehingga ia hampir tidak bisa mengandalkan pikirannya yang sangat cerdas. Ada juga luka dalam di bagian tubuh lainnya, terutama di kulit sekitar mulutnya. Serangan terakhir Nuh telah mengubah bagian tubuh itu menjadi berantakan. Namun, mata reptilnya masih terfokus pada Nuh. Mereka mengikutinya saat dia turun dan meraih untuk menyentuhnya. Ular albino merasa marah, tapi terlalu lelah untuk bereaksi. Jadi, biarkan Nuh menyentuh kulitnya. Nuh merasakan betapa kokohnya sisik putih itu dan menghela nafas. Dia dapat mengetahui berapa banyak energi yang terkandung dalam jaringan itu, dan dia dapat memahami bahwa makhluk itu telah hidup setidaknya selama lebih dari 1 milenium. Kehidupan makhluk tua dan kuat seperti itu ada di tangannya sekarang, dan dia tidak punya niat untuk melestarikannya. Dunia telah memberimu garis keturunan yang bagus dan pikiran yang luar biasa, kata Nuh sambil mengaum mendukung kata-katanya. Hari ini, kamu tidak kalah karena aku telah berlatih lebih banyak, atau karena rencana pertempuran yang buruk. Kamu kalah karena kamu hanya binatang buas, sedangkan aku jauh lebih banyak. Ular itu mendesis, tapi tidak bergerak. Nuh tidak tahu seberapa banyak dia mengerti, tetapi sepertinya dia setuju dengan kata-katanya. Aku akan memberimu kesempatan, lanjut Nuh, dan auranya tiba-tiba berubah menjadi tajam dan lebih dingin sebelum dia memutuskan untuk menambahkan sesuatu. Jangan membuatku menyesal. Ular albino memahami ancaman itu dan menundukkan kepalanya. Seolah-olah itu menyerah dengan sendirinya. Tetap saja, Nuh tidak membutuhkan bawahan. Dia membutuhkan kemauan yang mampu mempelajari dan menggunakan tubuh yang telah dia ciptakan dengan materi gelapnya. Dia bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu. Seekor binatang ajaib di puncak peringkat kelima telah berhasil melukainya menggunakan jebakan, yang berarti bahwa bibrida atau kultivator dapat melakukan lebih banyak dalam situasi itu. Nuh bahkan tidak tahu kecakapan bertarungnya ketika menghadapi para pembudidaya di tahap cair. Tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi pertarungan sepihak. Ketidakadilan untuk pasien seperti itu adalah sesuatu yang ingin diperbaiki Nuh. Bahkan jika itu berarti berbicara dengan makhluk yang sekarat untuk meningkatkan peluang keberhasilan prosedur yang akan dia lakukan. Ular albino mati beberapa saat setelah dia selesai berbicara. Cederanya menjadi terlalu berat untuk ditanggung, dan kehilangan terlalu banyak darah. Nuh telah menyegel nasibnya sejak dia mendekatinya. Nuh tidak ragu lagi setelah ular albino mati. Dia dengan cepat pergi untuk menyimpan bagian lain dari tubuhnya sambil mengeluarkan sepotong kulit yang berisi serangkaian prasasti. Nuh meletakkan item itu di tanah dan isinya menyebar di medan di sekitarnya, menciptakan formasi yang berhenti membesar ketika ukurannya menjadi lebih dari 10 meter. Kemudian, dia mengambil bagian lain dari ular itu dan meletakkannya di atas formasi. Garis-garis yang bersinar menyala segera setelah kepala reptil besar masuk dalam bentuknya, dan kulit bagian tubuh mulai terbakar untuk memaksa keinginan makhluk itu keluar di tempat terbuka. Nuh hanya perlu mengalahkannya sebelum dia bisa menyelesaikan penciptaan rekan darahnya. Kelahiran pedang iblis bab 924 ritual. Seekor ular besar dan halus terbentuk di formasi tengah, dan mulai meronta segera setelah menyadari bahwa ia bisa bergerak. Batasan yang tidak terlihat membuat keinginan ular terkurung di dalam garis formasi, tetapi tidak akan bertahan lama jika Nuh tetap bertindak bebas. 37 telah mengambil inspirasi dari pekerjaan dengan senjata hidup untuk membuat versi mantra prasasti tubuh itu. Tetap saja, dia tidak bisa fokus pada kekokohan formasi karena memiliki banyak fitur yang tidak ada dalam kemampuan aslinya. Lagi pula, tidak ada biskor saat itu. Nuh perlu melibatkan kehendak itu dengan tubuh yang terbuat dari energi yang lebih tinggi langsung di dalam formasi jika dia ingin memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan tato. Itu adalah prosedur penting untuk membuat hubungan antara Blood Companion dan pikiran Nuh. 37 harus mengorbankan kekokohan formasinya untuk menambah fitur tersebut. Nuh melihat wasiat yang berebut dan memanggil barisan pedang halus yang menusuk ular beberapa kali dan memaksanya untuk tenang. Namun, dia masih bisa melihat kebencian yang intens di matanya. Mantra versi 37 tidak membutuhkan penaklukan lengkap untuk bekerja. Masalah utamanya adalah Nuh tidak akan menggunakan darah makhluk itu selama ritual, jadi harus ada kesepakatan dalam prosedurnya. Tentu saja, Nuh dapat terus menyerang wasiat sampai hampir tidak ada lagi ular yang tersisa, tetapi itu hanya akan merugikan produk akhir. Kehendak akan kehilangan sebagian besar instingnya pada saat itu, membuatnya tidak cocok untuk mengendalikan tubuh baru. Nuh menjual kesadarannya dalam formasi dan mencoba menggunakan harga dirinya untuk memenuhi keinginannya. Namun, ular albino adalah makhluk di puncak peringkat kelima.
Martabat Nuh sebagai binatang tidak cukup untuk memasaknya. Surat wasiat segera mulai berjuang untuk membebaskan diri lagi, dan Nuh terpaksa melepaskan rangkaian pedang halus lainnya untuk merasa menenangkannya. Segera menjadi bukti bahwa tampilan kekuatan normal tidak akan berfungsi sejak ular mulai melemparkan dirinya ke penghalang tak terlihat setelah beberapa saat. Dengan kebanggaan dan pengalamannya dalam pertempuran mental yang tidak berguna, Nuh merasa bahwa dia hanya memiliki satu pendekatan yang dapat meyakinkan ular untuk mengikuti ritual tanpa mengubahnya menjadi energi mental yang padat. Nuh fokus pada ambisinya dan lepaskan raungan ke langit yang mengungkapkan semua keinginannya untuk berkultivasi. Udara menjadi tegang setelah raungannya, namun ular menjadi tertarik pada emosi intens yang diperlihatkan Nuh. Tiba-tiba, Nuh menjadi menarik di mata surat wasiat. Aku akan mencapai bintang-bintang, kata Nuh dengan kata-kata bercampur raungan ketika dia melihat surat wasiat yang dia lihat. Kamu dapat memutuskan apakah akan membubarkan atau mengikutiku. Ada batasan seberapa banyak keinginan untuk memahami kata-katanya. Fokusnya adalah pada makna yang dibawa oleh raungan dan pada senjata menawan yang mampu dilepaskan oleh Nuh. Binatang ajaib tidak menghalangi keberadaan mereka dalam hidup mereka. Mereka hanya mengikuti insting mereka dan menjadi lebih kuat sebagai konsekuensi alami dari rasa lapar mereka. Mereka tidak pernah merasakan ambisi untuk mencapai level yang lebih tinggi. Mereka tidak pernah bermimpi tentang peringkat yang lebih tinggi dengan cara yang sama seperti para pembudidaya. Ular hanya bisa mengembara dalam ambisi kuat yang dibawa oleh kesadaran Nuh. Itu adalah perasaan yang membuat ketagihan. Tampaknya olah surat wasiat itu akhirnya menemukan makna di balik perburuan yang tak terhitung banyaknya untuk memuaskan rasa laparnya. Harus dikatakan bahwa ular hanya bisa berhubungan dengan kesadaran Nuh karena dia adalah seorang bibrida. Pikiran dan emosinya membawa aspek yang bisa dipahami oleh binatang buas. Tidak ada kesepakatan. Pada titik tertentu, formasi tersebut merasakan kesiapan ular untuk mengikuti Nuh, dan garisnya bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Itu adalah sinyal untuk Nuh. Artinya ritual sudah siap memasuki fase terakhir. Nuh melangkah ke dalam formasi dan mengeluarkan tubuh kental yang telah dia bangun di dimensi terpisah. Bola hitam itu mulai melayang di dalam cahaya, dan tekanan lembut mendorong bahan gelap dan kehendak menuju Nuh. Bola dan surat wasiat menyatu saat mereka menyatu ke arah dada Nuh. Sosok hantu ular menghilang ketika memasuki masa materi gelap, tetapi bahkan menghilang begitu mencapai kulitnya. Nuh tiba-tiba merasakan tekanan datang dari dalam lingkup mentalnya. Fokusnya segera pergi ke laut, di mana dia melihat sosok hantu ular albino perlahan terbentuk di sebelah kesiar rune. Koneksi juga terbentuk. Itu bukanlah hubungan yang sekuat itu dengan pedang iblis, tapi dia bisa merasakan bagian dari insting dan perasaan ular melalui itu. Lagi pula, ular itu secara teknis masih hidup. Surat wasiatnya hanya mengalami sedikit kerusakan. Tubuh barunya juga hidup, bahkan jika itu milik spesies baru yang terbuat dari bahan-bahan unik. Nuh bisa merasakan kebingungannya sekarang, tapi itu adalah reaksi normal terhadap tubuh barunya. Ular itu juga memiliki bakat cahaya, jadi kontras yang dirasakannya bahkan lebih signifikan dari yang diharapkan. Rasa sakit yang tajam mulai menyebar dari dadanya saat kemauan menjadi terbiasa dengan tubuh baru. Garis-garis hitam mulai terbentuk di kulitnya dan berbentuk ular saat keduanya menyelesaikan perpaduan mereka. Gambar itu tidak berhenti di situ. Sepasang sayap besar dan berbulu segera muncul di punggungnya, dan dua cakar terbentuk di sisinya. Bahkan seseorang yang hanya memiliki pengetahuan dasar di bidang binatang ajaib akan menyadari ada sesuatu yang salah dengan gambar itu. Ular yang digambarkan di dada Nuh tampaknya memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh banyak makhluk ajaib daripada satu spesies. Sepasang tanduk melengkung juga muncul di sisi kepalanya sebelum cahaya formasi menghilang. Nuh tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan tekanan yang familiar di dalam pikirannya. Sudah lama sejak terakhir kali dia memiliki Blood Companion, dan merasakan kehadirannya meyakinkan. Garis-garis formasi ditarik ke dalam potongan kulit, dan Nuh menyimpannya sebelum berdiri dan menganalisis tato barunya. Tubuhnya tidak berdarah, tetapi masih membutuhkan perawatan. Namun, Nuh hanya bisa berpikir untuk menguji rekan darah barunya sekarang. Mari kita lihat, pikir Nuh sambil fokus pada hubungannya dengan ular. Kurasa aku akan pergi dengan mendengkur. Itu nama yang cocok. Desisan yang dalam bergema di daerah itu ketika Nuh memikirkan itu, dan asap hitam pekat keluar dari dadanya untuk mengambil bentuk sosok besar. Seekor ular penampakan sepanjang lebih dari 100 meter terbentuk tepat di depan dan berbelok untuk mengarahkan tuannya dengan kesal. Kelahiran pedang iblis bab 925 api. Setan pemerkosa menutup matanya saat pikirannya mengembara dalam pembukaan paksa yang disebabkan oleh air kolam yang berminyak. Hukum elemen api yang berhubungan dengan individualitasnya menjadi terbuang samar yang dia pelajari bagaimana mengendalikannya saat dia tetap tenggelam dalam benda ajaib itu. Dia merasakan intrusi zat asing di dalam dantiannya. Dia tidak ragu bahwa dia mengorbankan sebagian dari potensinya untuk mendapatkan variasi yang telah dia nantikan selama bertahun-tahun.
Tetap saja, itulah yang dia inginkan. Lagi pula, dia selalu menganggap dirinya iblis sejati. Dia akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatannya. Pintu masuk area terlarang terbuka, dan 6 pembudidaya yang kuat berjalan melewatinya. Kultivator yang memimpin kelompok itu adalah salah satu anggota berambut perak dari keluarga Elbas, pangeran pertama, yang membatasi dirinya untuk menunjuk dengan sopan ke arah Ravaging Demon. Para pembudidaya di belakangnya melakukan busur cepat ke arah kerajaan sebelum mendayung ke depan kolam untuk bersujud. Adegan itu cukup aneh karena kelima ahli itu adalah pembudidaya di peringkat kelima. Menguasai, 5 pembudidaya berteriak pada saat yang sama. Dan Ravaging Demon hanya bisa mengangguk melihat murid-muridnya telah tiba dengan selamat di Royal Academy. Kuharap tidak ada masalah selama pengangkutan, kata Ravaging Demon sambil melirik Royal yang masih berada di belakang area terlarang. Tentu saja, jawab pangeran pertama. Kami memiliki perbatasan yang sama sekarang. Apa yang bisa salah? Ravaging Demon membatasi dirinya untuk mengangguk pada jawaban itu dan memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk bangkit. Kemudian, dia mengajak mereka masuk ke dalam kolam, dan mereka tidak segan membuka pakaian untuk bergabung dengannya di dalam air keruh itu. Pangeran pertama tetap berada di area belakang, namun ada ekspresi termenung di wajahnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Ravaging Demon tidak gagal memperhatikan ekspresi itu, dan dia berbicara kepada Royal tanpa keberatan. Apakah kamu masih khawatir dengan rencananya? Bukan itu, kata pangeran pertama sambil menggelengkan kepalanya. Kami yakin akan berhasil. Hiv dan Dewan tidak akan pernah mengharapkan pengkhianatan tepat setelah perang berakhir. Tetapi, Ravaging Demon bertanya lagi, mengharapkan Royal mengatakan sesuatu tentang strategi mereka. Tapi ada alasan mengapa pembudidaya di peringkat ke-6 cenderung menghindari mereka yang berada di level yang lebih rendah, kata First Price saat ekspresinya berubah muram. Jika semua pembangkit tenaga mulai bertindak sesuai keinginan mereka, tidak akan ada tanah yang bisa dihuni lagi. Maksud pangeran pertama masuk akal. Kekuatan yang dipegang oleh pembudidaya peringkat 6 terlalu besar, dan melepaskannya dengan bebas di daratan akan melahirkan wilayah tandus. Cukup melihat apa yang terjadi di area tengah benua baru untuk memahami betapa destruktifnya kekuatan mereka. Juga, selalu ada variabel ketika Brett dilibatkan. Front bersama melawan pemimpin binatang bersayap telah melahirkan spesies bunga yang tidak berbahaya pada waktu itu. Tetapi mungkin ada hasil yang jauh lebih keras jika mereka tidak beruntung. Bagaimana jika spesies tumbuhan ajaib berikutnya adalah karnivora? Bagaimana jika melepaskan begitu banyak kekuatan menyebabkan mutasi pada makhluk di dekatnya? Bagaimana jika tanah yang terlibat tidak pernah pulih dari pertempuran? Menyebabkan perang yang melibatkan pembangkit tenaga listrik hanya bisa menyebabkan lebih banyak kehancuran. Itu akan membatalkan tujuan pertempuran itu. Lagi pula, tidak ada gunanya bertempur jika pasukan pemenang tidak dapat merebut keuntungan yang sesuai. Ada lebih banyak alasan di balik kekhawatiran pangeran pertama. Kerajaan yakin bahwa Raja Elbas akan menjadi pembangkit tenaga listrik berikutnya, yang berarti bahwa keluarga Elbas akan menghadapi masa kelemahan. Menciptakan dendam tepat sebelum itu bisa membahayakan posisi Royals di lingkungan politik tanah fana itu. Bahkan ada kemungkinan bahwa pasukan musuh pada akhirnya akan menghancurkan mereka pada saat itu. Jadi, melanggar aturan tidak tertulis membuatnya khawatir. Terutama karena satu-satunya organisasi sekutu keluarganya akan memiliki seseorang yang tidak dapat dipercaya seperti Ravaging Demon sebagai pemimpinnya. Tentu saja, pangeran pertama tidak menyebutkan alasan itu. Cara dia melihatnya, Ravaging Demon hanyalah alat yang dimaksudkan untuk menguntungkan keluarganya, jadi dia harus membuatnya tetap di sisinya. Gunungan pecah, dan langit runtuh, kata Ravaging Demon setelah terdiam beberapa saat. Jangan khawatir tentang sumber dayamu. Aku akan memberikan kompensasi kepada keluarga Elbas jika kebetulan aku menghancurkan terlalu banyak wilayah. Jawaban itu tidak memuaskan pangeran pertama, tetapi itu cukup untuk memastikan bahwa Royals akan mendapatkan sesuatu dengan memberikan akses kepada kultivator itu ke kolam. Tetap saja, dia merasa perlu untuk mengingatkannya bahwa sekutunya adalah kekuatan yang tidak bisa dia abaikan. Saya harap Anda akan melakukannya, kata pangeran pertama ketika dia mulai melintasi pintu masuk untuk keluar dari area terlarang itu. Kalau tidak, kami akan memastikan bahwa Anda memahami seberapa canggih master prasasti kami. Iblis mungkin mencolok dan berbahaya, tetapi di lab yang sunyi dan gelaplah monster dilahirkan. Setelah pengingat itu, pangeran pertama keluar dari area terlarang dan menyegel pintu masuk, meninggalkan 6 pembudidaya dari negara Papral sendirian. Heningan sesaat mengikuti kepergian Royal, tetapi murid-murid Ravaging Demon dengan cepat memecahkannya untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka. HMPH, apa yang bisa diketahui anggota keluarga Elbas tentang monster? Memang, mereka hanya bisa bersembunyi di balik kekuatan patriark mereka. Siapapun bisa menjadi kuat dengan setumpuk benda bertulisan. Keluhan itu berlanjut saat mereka berenam tetap terbenam di kolam, tapi Ravaging Demon akhirnya membungkam mereka.
Cukup, Ravaging Demon berteriak, dan murid-muridnya dengan cepat menutup mulut mereka. Keluarga Elbas kuat, lebih kuat dari kita. Itulah alasan utama mengapa aku harus mengambil inisiatif dalam pengkhianatan. Kebencian dunia akan menyatu sekali lagi pada sekte iblis yang merusak. Para murid menelan ludah ketika mereka mendengar itu. Mereka tahu tentang rencana itu tetapi membayangkan sarang dan dewan datang setelah mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Lagi pula, itu tidak akan sama dengan perang melawan Kekaisaran Sandal. Pasukan penyerbu jauh lebih kuat dari organisasi itu begitu mereka menciptakan front persatuan, sementara situasinya akan jauh berbeda begitu mereka mengkhianati aliansi. Sekte iblis yang merusak dan keluarga Elbas akan berada di tanah yang sama dengan sarang dan dewan. Yang berarti bahwa kerugian yang ditimbulkan pada saat pengkhianatan akan menentukan keuntungan mereka. Juga, itulah alasan mengapa mereka menunggu akhir perang untuk bertindak. Mereka ingin membuat fakta dengan kekaisaran sehingga akan dipaksa untuk tetap berada di luar konflik itu. Tapi jangan khawatir, kata Ravaging Demon ketika dia melihat bahwa dia ragu-ragu di mata murid-muridnya. Piku pada akhirnya akan menyelimuti seluruh tanah fana ini dan menciptakan jalan menuju alam yang lebih tinggi. Lalu, aku akan menghancurkannya juga. Kelahiran Pedang Iblis bab 926 berdebat. Nuh tidak menyadari taktik yang muncul di bawah permukaan situasi politik yang damai itu. Dia tahu bahwa Ravaging Demon merencanakan sesuatu karena penyergapan baru-baru ini, tapi dia tidak bisa membayangkan skala dari peristiwa itu. Juga, baik Fight maupun June adalah bagian dari organisasi yang mungkin terlibat dalam penyergapan. Mereka memiliki peluang lebih baik untuk mengungkap sesuatu karena posisi mereka. Nuh masih berada di rantai gunung antara dua wilayah pengaruh, tetapi lingkungan telah berubah setelah dia menciptakan sahabat darah. Sebagian besar gunung di sekitarnya telah menghilang, digantikan oleh tumpukan puing dan batu-batu besar. Tanah juga menampilkan banyak retakan, dan setiap makhluk hidup telah melarikan diri dari wilayah itu dalam beberapa jam terakhir. Perubahan yang paling nyata adalah jumlah energi primer yang memenuhi udara. Lingkungan memiliki begitu banyak energi primer yang bahkan gagal untuk menyebar. Seolah-olah bentuk energi yang lebih ringan itu telah menggantikan semua nafas di area tersebut. Nuh telah menguji kemampuan Blood Companion segera setelah dia menyelesaikannya, dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Pendengkur adalah makhluk hidup di bagian bawah tingkat atas dari peringkat kelima. Namun, Nuh telah membangun tubuhnya dengan energi yang lebih tinggi. Itu membuat kemampuannya lebih kuat daripada makhluk di level yang sama. Juga, Nuh mengobarkan mereka dengan kegelapannya, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan yang mampu mereka lakukan. Kemampuan mendengkur juga menyebabkan pelepasan energi primer, yang dapat bekerja sama dengan beberapa mantra Nuh. Sahabat darah selalu menjadi tambahan yang kuat untuk gudang senjatanya, tetapi mendengkur jauh di atas yang sebelumnya Nuh dalam hal utilitas, kekuatan belaka, dan penggunaan di masa depan. Nuh telah mengingat salah satu kelemahan utama mantra prasasti tubuh ketika dia menciptakan tubuh yang terbuat dari materi gelap. Dia tidak bisa begitu saja membuang waktu membangun tubuh baru setiap kali pengiring darah lama menjadi terlalu lemah untuk levelnya saat ini. Mendengkur adalah makhluk hidup yang mampu tumbuh. Itu independen, tetapi terhubung dengan Nuh dan tunduk padanya dalam aspek-aspek tertentu. Satu-satunya masalah adalah makanannya. Sebagai eksistensi yang terbuat dari energi yang lebih tinggi, hanya materi gelap Nuh yang merupakan makanan yang cocok. Lagi pula, itulah satu-satunya bentuk energi yang mampu memberdayakan dan menutrisi tubuh Snorre. Itu berarti Nuh telah menambahkan aset mahal lainnya ke dalam koleksinya. Pedang Iblis membutuhkan mayat binatang ajaib, sementara pengiring darahnya membutuhkan energi yang lebih tinggi, yang berarti kegelapannya dalam jumlah besar. Namun perdagangan itu sepadan dengan harganya, terutama ketika dia menganggap bahwa makhluk hidup khusus itu adalah makhluk yang berpotensi menemaninya sepanjang perjalanan kultivasinya. Situasi dengan materi gelap tidak mengerikan saat ini. Nuh telah mencapai tahap cair, dan itu membuat penciptaan energi yang lebih tinggi lebih mudah karena dia perlu mengembunkan nafas lebih sedikit. Namun, dia tidak menyangka hatinya yang membara tetap pada level itu. Pusat kekuatan barunya terikat untuk meningkatkan dan menyelaraskan dengan keberadaannya saat tubuhnya tumbuh dalam kekuatan. Itu akan menetapkan batasan baru pada apa yang bisa dikandungnya, dan bahkan ada kemungkinan perubahan dalam kegelapannya akan menghasilkan bintang gelap yang berbeda di masa depan. Itu tidak terjadi ketika Breadnya mencapai tahap cair. Tetap saja, Nuh tahu bahwa wajar jika bintang gelap memiliki sifat yang berbeda begitu dia mulai menggunakan elemen yang lebih berat. Adapun apa yang menjadi perhatian pedang iblis, tidak ada solusi nyata untuk rasa laparnya. Situasinya juga memburuk karena mengalami terobosan saat Nuh menguji kemampuan Snorre. Pedang iblis itu unik, bahkan di antara ciptaan Nuh. Seluruh strukturnya berfungsi sebagai tubuh, dantian, dan lautan kesadaran. Namun, Nuh telah belajar bahwa dia tidak dapat mempertimbangkannya menurut sekolah biasa. Pedang iblis terlalu unik untuk disesuaikan dengan label tertentu. Nuh memahami levelnya dan tahu bahwa pertumbuhannya mirip dengan binatang ajaib.
Itu akan berevolusi setelah cukup makan untuk mencapai terobosan. Hubungan senjata hidup dengan individualitas Nuh bekerja sebagai rintangan kedua yang harus dilewati untuk mencapai terobosan. Itulah sebabnya ia tetap berada di tingkat bawah dari peringkat kelima selama bertahun-tahun. Namun demikian, itu mulai meningkat lagi setelah Nuh mencapai tahap cair. Itu memuncak pada pedang yang berkembang di tingkat menengah saat dia sibuk menguji kemampuan Snorre. Tentu saja, itu adalah hal yang baik. Nuh akan dapat mengekspresikan lebih banyak kekuatan setelah meningkatkan salah satu senjata intinya. Namun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang konsumsi mayat binatang magis yang kuat sekarang karena pedangnya telah maju. Juga, dia sedikit kesal karena pedang iblis tidak maju sebelum pertempuran dengan ular albino. Dia akan terhindar dari cedera jika dia memiliki akses ke kekuatan semacam itu sejak awal pertarungan. Nuh tahu mengapa pedang itu maju hanya pada saat itu. Mendengkur berbeda dari pedang baik dalam hal jenis makhluk hidup maupun tujuan dalam pertempuran. Namun, itu juga mirip dengan senjata hidup karena merupakan salah satu aset yang dianggap istimewa oleh Nuh. Pedang iblis telah memaksa dirinya untuk maju ketika merasakan munculnya saingan yang kuat untuk kasih sayang Nuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang ayah untuk itu. Fakta bahwa keduanya memiliki hubungan yang sama dengannya juga mengganggu pedang itu. Itu hampir membuatnya sakit kepala karena berbagai emosi yang dikirim ke pikirannya. Pedang khawatir Nuh dapat mengabaikannya sekarang karena memiliki aset yang lebih kuat. Tetap saja, bangga juga menjadi yang pertama dari ciptaannya yang hidup. Di sisi lain, Snorre hanya merasa terganggu dengan interaksi tersebut. Kehendaknya adalah milik makhluk yang telah hidup selama lebih dari 1 milenium, dan tidak mau repot berurusan dengan hal-hal kecil itu. Juga, itu jauh lebih kuat daripada pedang saat ini, jadi dia tidak merasa perlu memikirkan emosi yang dipancarkan oleh pedang iblis. Mendengkur lebih suka mengkhawatirkan tuannya. Sekarang setelah ia menjalin hubungan dengan pikiran Nuh, visinya telah meluas, dan ia dapat memahami alasan di balik namanya. Fakta bahwa Nuh masih peduli tentang saat ketika ular albino hampir membunuhnya dalam tidurnya membuat Snorre khawatir harus menghadapi hukuman lebih lanjut untuk menghilangkan stres tuannya. Tentu saja, Noah tidak akan melakukan itu. Mendengkur adalah asetnya sekarang dan bahkan aset yang penting. Dia akan melakukan segala daya untuk membuatnya tumbuh karena itu menguntungkannya pada akhirnya. Persis seperti itu, Nuh menghabiskan waktunya untuk bermeditasi di wilayah yang hancur dan hancur itu, merenungkan langkah selanjutnya sementara kedua makhluk hidup itu berdebat dalam benaknya. Kelahiran pedang iblis bab 927 opsi. Nuh tidak segera meninggalkan rantai gunung. Simpanan tubuh binatang ajaibnya telah menipis pada periode terakhir, dan zona bahaya itu adalah tempat terbaik untuk memulihkannya kembali. Juga, mendengkur masih terbiasa dengan tubuhnya. Menggabungkan pelatihannya dengan pencariannya akan menyelesaikan kedua masalah lebih cepat. Pedang iblis juga sudah maju, yang berarti Nuh harus menguji kemampuan bertarungnya sekali lagi. Nuh menghabiskan waktu berminggu-minggu berburu di gunung untuk menyesuaikan gaya bertarungnya dengan set barunya. Tetap saja, sebagian besar pikirannya berada di tempat lain karena dia belum memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ada banyak proyek yang tersedia di depannya. Dia belum membuat metode pelatihan untuk masyarakat kesadarannya, bahkan dia belum mulai memadukan mantra dan seni bela diri. Ada banyak penelitian dengan bahan gelap juga. Nuh baru saja mulai menggunakan energinya yang lebih tinggi sebagai material, tetapi mengandung terlalu banyak kekuatan untuk dibatasi dalam bidang tunggal itu. Aspek yang paling menarik dari bahan gelap adalah betapa mudahnya ia meniru dunia. Itu bukan hanya sesuatu yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dan kemampuan Nuh sebagai master prasasti. Namun, mengetahui bahwa itu memiliki potensi untuk hal-hal yang lebih luar biasa tidaklah cukup. Nuh harus melakukan penelitian bertahun-tahun dalam energi itu untuk mempelajari semua sifat dan batasannya. Masalah utamanya adalah dia baru saja keluar dari 2 eksperimen panjang dan hanya yang terakhir yang berhasil meningkatkan kemampuan bertarungnya. Menciptakan energi yang lebih tinggi telah membuka banyak jalan baginya, tetapi itu saja tidak cukup. Penggarap sering kehilangan diri mereka sendiri dalam proyek mereka. Adalah normal untuk mengabaikan dunia dan masalah politiknya selama berabad-abad untuk menyelesaikan suatu teknik atau eksperimen yang penting untuk perjalanan mereka. Nuh telah melakukannya juga ketika dia harus menciptakan bayangannya. Gagal membuat nafas sendiri akan menghentikan pertumbuhannya. Tidak tahu bahwa dia lebih mudah daripada kebanyakan pembudidaya. Teknik pengurangan ilahi mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh semua eksperimennya dan memungkinkan dia untuk terus fokus pada kekuatannya yang sebenarnya bahkan jika dia menyisihkan untuk mempelajari sesuatu. Tentu saja, dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak mendapatkan kekuatannya saat ini. Dia telah mulai menciptakan bahkan sebelum kejadian di Coral Archipelago, dan itulah alasan mengapa dia berhasil merebut warisan Divine Demon. Pertumbuhannya akan lebih lambat tanpa teknik pengurangan ilahi, tetapi Nuh yakin bahwa dia akan mencapai kondisinya saat ini. Itu hanya akan memakan waktu lebih lama.
Masalah inti dalam keraguan-raguannya adalah dia tidak tahu apa yang perlu dia prioritaskan saat ini. Nuh selalu mengejar apa yang memberinya kekuatan lebih cepat, meninggalkan proyek yang akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang sebagai yang terakhir. Namun, masing-masing eksperimennya bisa memakan waktu puluhan tahun sekarang karena dia adalah pembudidaya peringkat 5. Pilihannya adalah di antara proyek yang bisa dia selesaikan dalam 10 tahun dan proyek lain yang bahkan bisa memakan waktu 1 abad. Apapun yang melibatkan materi gelap sebagai energi bahkan akan memakan waktu lebih lama karena sepertinya tidak ada batasan untuk apa yang bisa dilakukannya. Namun demikian, perang akan datang, dan meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa tampaknya menjadi pilihan yang tepat di benaknya. Di sisi lain, dia tidak yakin bahwa dia dapat menyelesaikan proyek yang paling mudah sekalipun sebelum perang berlanjut. Lagi pula, itu akan dimulai lagi kapan saja saat itu. Pilihannya akhirnya jatuh pada pembuatan metode pelatihan untuk lingkungan mentalnya. Menemukan jenis teknik baru dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin, dan meningkatkan pusat kekuatannya secepat dia bisa membantu dalam hal itu. Pikiran yang lebih kuat berarti penalaran yang lebih cepat, yang akan memberinya waktu lebih mudah saat menangani masalah yang terkait dengan banyak eksperimennya. Adapun energinya yang lebih tinggi, Nuh bahkan tidak yakin bahwa dia dapat memahami keseluruhan potensinya sebelum tubuhnya menyelaraskan hatinya yang membara dengan pusat kekuatan lainnya. Juga, dia harus tetap mengasingkan diri selama beberapa dekade melakukan tes berdasarkan firasat. Lebih baik fokus pada pikirannya dan menangani masalah yang memakan waktu setelah yayasannya tumbuh lagi. Nuh memutuskan untuk kembali ke benua baru di beberapa titik, tetapi dia tidak lagi menghabiskan banyak waktu di kota netral. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai duta besar, tetapi dia sering pergi ke hutan belantara untuk berburu. June juga mulai lebih sering dipanggil pada periode itu, jadi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari tetap di sana. Nuh tidak membutuhkan metode pelatihan untuk lingkup mentalnya. Kemampuan melahap energi mentalnya dapat memberinya semua perbaikan yang dia butuhkan. Namun, kelemahan dari kemampuan itu cukup mengganggu dan memaksanya menghabiskan waktu lama untuk fokus memulihkan kekokohan yang biasa dimiliki oleh dinding pikirannya. Itulah alasan mengapa rune kesiar begitu unik. Mereka meningkatkan kekuatan lautan kesadaran tanpa melemahkan stabilitasnya. Mereka bahkan meningkatkan kekokohannya. Metode pelatihan lainnya terasa kurang memuaskan jika dibandingkan dengan rune kesiar. Tetap saja, itu hanya normal, dan sebagian besar ahli di peringkat kelima atau lebih tinggi akhirnya belajar untuk menerimanya. Nuh juga menerimanya, tetapi dia tidak menyerah untuk menemukan metode pelatihan alternatif yang lebih baik. Segera menjadi jelas baginya bahwa rune bulatnya adalah alat terbaik untuk niatnya. Mereka masih membantunya memodifikasi sifat dinding pikirannya, dan mereka menghasilkan tekanan internal, yang bagus jika menyangkut kurangnya kekokohan. Mereka mirip dengan rune kesiar dalam pengertian itu. Namun, mereka tidak bisa menandingi rune kesiar dalam hal efisiensi. Sebuah ekspresi kekuatan yang murni, Nuh mengulangi kata-kata 37 dalam benaknya saat dia mengembara di langit di atas wilayah tengah benua baru. Dia sudah menanyakan informasi otomat tentang metode prasasti yang digunakan untuk menyalin rune kesiar. Namun, dia hanya mendapatkan serangkaian jawaban yang tidak meyakinkan dan setumpuk buku yang menjelaskan semua prosedur yang terlibat dalam bidang itu. Ternyata menyalin rune kesiar membutuhkan beberapa metode prasasti yang sebagian telah hilang seiring berjalannya waktu. Ada formasi, sekolah rune yang disebut copying runes, dan bakat samar untuk metode attunement. Nuh dapat membayangkan dirinya menghabiskan waktu untuk mempelajari metode prasasti lain, tetapi membuat salinan rune kesiar mungkin tidak sepadan dengan usahanya. Ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan hasil yang sama jika dia menghabiskan waktu itu untuk melatih pikirannya daripada meneliti metode yang melakukan itu. Jadi, dia mulai fokus hanya pada inti rune kesiar. Jika dia tidak bisa menyalinnya, dia akan membuat barang dengan tujuan serupa atau membangun sesuatu yang akan berfokus pada kekokohan pikirannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 928 Relawan. Nuh telah menciptakan rune bola karena dia sedang bereksperimen mengendalikan energi primer saat itu. Namun, metode prasasti penduduk asli telah memecahkan masalah itu sebelum dia dapat menemukan solusi lain. Rune bulatnya telah menjadi alat yang dimaksudkan untuk memperluas lingkup mentalnya pada saat itu. Dan energi utama di dalamnya diperlukan untuk menghindari bakat sumbang selama percobaan dengan senjata hidup. Kedatangan energi yang lebih tinggi telah mengubah cara Nuh menilai asetnya. Dia tidak perlu menggunakan energi primer untuk membuat lagi, dan bahkan rune yang memanfaatkannya sudah di HD. Namun, begitulah seharusnya semuanya bekerja. Suasana energinya saat ini sejalan dengan individualitasnya. Energi primer terhubung dengan kehancurannya. Menciptakan bukanlah tujuannya, dan itu tidak sesuai dengan sifatnya. Lagi pula, itu lebih ringan dari energinya yang lain, yang membuatnya lebih cocok sebagai bahan bakar daripada sebagai bahan. Tetap saja, peringatan Nuh dengan rune yang memakan Will tidak sia-sia.
Sebaliknya, mereka membuka jalan untuk lebih banyak mantra dan kreasi yang akan meningkatkan kemampuan pertempurannya lebih jauh. Nuh dapat menghasilkan lebih banyak energi primer sekarang setelah dia menambahkan mendengkur ke gudang senjatanya, dan itu akan membuat mantra yang bergantung padanya lebih kuat dalam pertempuran. Itu adalah siklus yang memanfaatkan ciptaannya untuk memicu kemampuan yang seharusnya hanya untuk dihancurkan. Tentu saja, mereka memerlukan modifikasi untuk bekerja dengan jumlah energi yang baru, tetapi Nuh telah meningkat baik dalam tingkat kultivasi maupun pengalaman dengan ciptaannya. Memutakhirkan rune berbentuk pedang itu mudah, terutama karena dia juga telah menambahkannya ke tubuh Snorre. Adapun rune bulatnya, Nuh hanya bisa memikirkan cara untuk mengubahnya menjadi metode pelatihan untuk kesadaran lautan. Dia perlu mengganti energi utama di dalamnya dengan bahan gelap dan memodifikasinya sehingga efek pada dinding pikirannya menjadi lebih lembut. Energi yang lebih tinggi adalah energi terberatnya dan menciptakan tekanan internal yang kuat yang pernah dimasukkan ke dalam pikirannya. Itu umumnya adalah hal yang baik karena menguntungkan lebar dan kekokohan pikiran pada saat yang sama, tetapi juga sangat menekan pusat kekuatan. Bahkan sebagai penyihir peringkat 5, pikiran Noah perlu istirahat. Hanya dantiannya yang menjadi lebih tangguh karena status hibridnya. Lingkup mentalnya masih rapuh. Namun demikian, hal-hal yang melibatkan pikiran berbahaya dan dapat menyebabkan dampak yang mematikan. Satu kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan cedera dan sulit untuk disembuhkan jika menyangkut bidang mental. Juga, dia harus memperhatikan efek jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh menempatkan rune yang begitu kuat di pikirannya. Lagi pula, dia tahu pengaruh konstan apa yang bisa dilakukan di temboknya. Beruntung bagi Nuh, dia memiliki sukarelawan yang tidak menginginkan apapun selain mampu mengendalikan naluri mereka. Nuh mulai menghabiskan sebagian besar waktunya di wilayah tengah benua baru setelah dia memutuskan proyek terbarunya. The Hive telah melepaskan sebagian besar hibridanya di sana setelah pasukan penyerang mengusir kerajaan Sandal. Sebagian besar hibrida itu tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri, dan pikiran beberapa dari mereka telah beralih ke pola pikir binatang buas. Mereka tidak bisa tinggal di kubah Hive dengan perilaku seperti itu. Mereka membutuhkan tempat di mana agresi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan. Wilayah tengah benua baru adalah tempat yang sempurna bagi mereka karena sebagian besar tidak berpenghuni dan tandus. Bahkan hibrida terliar pun dapat bertindak bebas di sana dan tidak mengganggu siapapun. Fauna di tempat itu menjadi sangat aneh pada tahun-tahun itu. Daniel dan hibrida kuat lainnya yang berhasil mengendalikan pikiran mereka telah menjadi pemimpin fakta yang menangani makhluk di negeri itu. Seolah-olah wilayah itu telah menjadi cagar alam bagi hibrida. Dan kedatangan 3 makhluk peringkat 5 yang diambil di dimensi terpisah Sandal hanya membagi berbagai paket lebih jauh. Itu membatasi jumlah hibrida yang hilang karena penyebab alami dan menciptakan beberapa pemerintahan terpisah yang terutama membahas cara menangani makhluk tak berakal dengan lebih baik. Tentu saja, ada banyak ahli yang melacak evolusi masyarakat tersebut. The Hive tidak mau gagal untuk melihat tanda-tanda pemberontakan dan pemberontakan. Itu bukan kekhawatiran yang mendesak karena tidak ada cukup makhluk cerdas di sana. Kendali atas pemerintah lebih terfokus pada pembagian fakta-fakta tersebut daripada mengumpulkannya untuk membentuk front bersama. Juga, hibrida tahu bahwa mereka membutuhkan organisasi dunia itu untuk membantu mereka. Jika mereka tetap dalam keadaan itu, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut kemerdekaan. Itulah mengapa barisan sukarelawan terbentuk segera setelah Nuh mengumumkan bahwa dia sedang bereksperimen dengan teknik yang dapat meningkatkan lautan kesadaran. Nuh telah mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada solusi nyata untuk ketidakstabilan mental hibrida, setidaknya belum. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah fokus pada peningkatan pikiran mereka sehingga mereka dapat mengendalikan insting mereka. Eksperimennya berjalan lancar dengan begitu banyak subjek uji yang tersedia. Beberapa salah langkah terjadi, dan ada kasus hibrida yang melukai pikiran mereka selama bertahun-tahun, tapi itu normal saja. Beberapa dari mereka bahkan mati selama fase awal proyek itu karena Nuh merasa sulit untuk menyeimbangkan kekuatan runenya ketika datang ke peringkat 4 hibrida. Eksperimen itu tidak hanya menyangkut pemberian rune yang menerapkan tekanan internal pada bidang mental. Nuh bahkan akan mengamati bagaimana paparan terus-menerus terhadap energi itu memengaruhi dinding pikiran mereka. Tetap saja, dia memperoleh hasil yang layak, yang meredakan ketegangan yang menumpuk di udara karena perang yang semakin dekat. Menurutmu kapan perang akan dimulai? June bertanya sambil memainkan tato di dada Noah. Paling lama beberapa tahun, jawab Noah sambil menoleh untuk menatap June yang berbaring tepat di sebelahnya. Keduanya berada di area pelatihan di bawah kota netral. June baru saja kembali dari salah satu tugasnya dengan keluarga Elbas, jadi Noah menggunakan kesempatan itu untuk menghabiskan waktu yang berharga bersama kekasihnya. Bertahun-tahun, gumam June saat dia kehilangan dirinya di pupil vertikal Nuh. Apakah kita sudah mencapai tanda 200 tahun? Aku juga tidak tahu, kata Noah saat matanya kehilangan fokus. Dekade berlalu setiap kali saya menguji sesuatu.
Apakah kamu ingat ketika kamu hampir melukai pusat kekuatanmu untuk mendapatkan pelatihan selama beberapa minggu? Kata June ketika kenangan dari Royal Inheritance membuatnya tersenyum. Tentu saja, jawab Noah sambil tersenyum juga. Kamu harus mengajariku cara beristirahat. Keduanya tetap di sana selama berjam-jam sebelum kembali ke tugas mereka. 1 tahun kemudian, pasukan penyerang memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan perang. Kelahiran Pedang Iblis bab 929 budak. Keputusan pasukan penyerang untuk menyerang lagi tidak tiba karena peristiwa tertentu. Itu adalah pilihan tak terelakkan yang dibuat setelah mereka melihat bahwa dekadensi yang melemah dalam damai telah membuat mereka melampaui level mereka sebelumnya. Lagi pula, lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak akhir perang. Waktu itu cukup untuk mengasuh para pembudidaya yang menjanjikan dari peringkat manusia hingga yang heroik. Bahkan monster tua telah berhasil meningkat pada periode itu berkat pengalaman yang diperoleh dalam pertempuran, pelatihan area yang dikembangkan di wilayah baru, dan prasasti ilahi jika mereka memiliki bakat udara. Dunia tidak pernah diam. Itu selalu bergerak maju bersama dengan keberadaan kuat yang hidup di dalamnya, dan bukanlah hal yang aneh untuk melihat tren positif setelah mendapatkan akses ke begitu banyak sumber daya. Tentu saja, perbaikan tidak segera tiba. Kekaisaran Sandal telah membakar dan menghancurkan bangunan yang telah dibangunnya di area tersebut. Yang berarti bahwa pasukan penyerang harus berinvestasi sebelum mereka dapat memperoleh keuntungan. Juga, tren positif tidak menjadi perhatian kekaisaran karena penjajah telah mengurungnya di benua lama. Tetap saja, populasi pembudidaya secara keseluruhan meningkat, dan mereka bahkan melampaui level mereka sebelumnya dalam hal kekuatan. Tidak sulit untuk memeriksa organisasi mana yang paling berkembang selama masa damai. Kesengsaraan surga sulit dilewatkan ketika semua pasukan penyerang berbagi perbatasan. Itu tidak akan memberikan gambaran lengkap tentang pertumbuhan mereka karena kesengsaraan hanya menandakan para pembudidaya mendekati barisan heroik dan bukan mereka yang maju melalui tahapan. Namun, mereka mengungkapkan dasar dari organisasi tersebut, yang dapat mengarah pada tebakan yang hampir pasti tentang perkembangan mereka. The Hive menonjol berkat para prajurit dari bangsa Odrea. Badai petir terus turun dari langit di atas wilayah sarang dan mulai melambat hanya ketika perang semakin dekat. Kemudian, ada pembudidaya lain yang bergabung dalam perang dan bakat yang menjanjikan lainnya yang muncul di tahun-tahun itu. Dewan dan keluarga Elbas tidak ragu bahwa Hive mendapatkan hasil maksimal dari perang. Keluarga Elbas mengikuti sarang dalam hal jumlah kesengsaraan. Jumlahnya tidak sebanyak itu, tetapi jumlahnya masih banyak. Namun, semua orang di tanah fana itu telah memperhatikan bahwa Royals memiliki sesuatu yang terjadi di bawah permukaan. Semuanya telah dimulai sejak pembuatan portal dimensional dan berlanjut ketika mereka memaksa para bangsawan untuk bergabung dengan barisan mereka dengan janji yang luar biasa. Tidak ada yang berani meremehkan mereka hanya karena jumlah kesengsaraan mereka tidak sesuai dengan Hive. Adapun Dewan, itu bahkan lebih misterius. Sekte-sekte itu cukup tertutup, dan mereka hanya mengirim perwakilan di Dewan. Itu berarti bahwa mereka dapat memiliki kebijakan berbeda di dalam domain mereka dan menangani pertumbuhan mereka sesuai keinginan. Lalu, ada Ravaging Demon dan operasi bawah tanah yang tampaknya diizinkan oleh mayoritas Dewan. Dari 3 kekuatan penyerang, negara Papral melihat paling sedikit kesengsaraan surga dalam periode damai itu, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya juga. Nuh tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk melanjutkan perang terlebih dahulu, tetapi dia tahu bahwa ada pertemuan di antara petinggi dari setiap organisasi saat dia sibuk dengan proyeknya. Pada titik tertentu, dia menerima pesan mental dari Penatua Julia, dan dia menghentikan eksperimennya untuk bergabung dengan pasukan lainnya yang bertugas menuju benua lama. Nuh duduk bersila di langit di atas pantai barat benua lama. Penatua Austin, Penatua Julia, dan Penatua Ingrid berdiri di udara di sampingnya, dan mereka memandangi pasukan manusia yang ditempatkan di tanah. Ada petinggi keluarga Elbas dan Dewan dalam kelompok terpisah agak jauh dari mereka. Perhatian mereka juga ada di lapangan. Ada pasukan besar yang terdiri dari pembudidaya manusia berkumpul di dekat laut, dan banyak dari mereka masih dalam proses turun dari kapal yang memenuhi daerah pantai barat itu. Wilayah pinggiran dari wilayah pengaruh kekaisaran sebagian besar adalah tanah tandus yang dipenuhi budak dan tidak memiliki nilai nyata. Para pembudidaya heroik kekaisaran tidak mau repot-repot membela mereka, jadi peran Nuh dan yang lainnya sekarang adalah mengawasi pertempuran. Tentu saja, ada batasan seberapa banyak keberadaan itu peduli pada pertempuran di level itu. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa kekaisaran tidak akan menggunakan formasi berharga untuk mempertahankan tanah tersebut. Wilayah-wilayah itu berguna bagi kekaisaran hanya sebagai sumber fostum, bahan yang digunakan sebagian besar warganya dalam metode menutrisi tubuh mereka. Tetap saja, populasinya menurun setelah perang, dan akan menghadapi lebih banyak korban. Kehilangan kamp penambangan adalah masalah terakhirnya. Kekaisaran mengerahkan serangkaian budak untuk menghadapi pasukan besar. Suara dentingan rantai di leher mereka memenuhi seluruh medan perang saat mereka bergerak untuk menghadapi musuh mereka.
Para budak memasang ekspresi kosong. Nuh menduga bahwa mereka bahkan tidak menyadari situasi di sekitar mereka sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang rantai tertulis kekaisaran. Ini akan menjadi pembantaian, Penatua Ingrid berkomentar saat dia melihat kedua pasukan saling mendekat. Tetua lainnya tidak mengatakan apapun untuk membantah kata-katanya, dan Nuh tahu bahwa dia juga benar. Tidak ada gunanya menebak hasil dari pertempuran itu. Jelas bahwa kekaisaran hanya bertujuan untuk melemahkan pasukan penyerang dengan gelombang budak itu. Pertarungan itu terjadi seperti yang telah diramalkan Penatua Ingrid. Gerombolan pembudidaya manusia dari pasukan penyerang mengerahkan formasi tempur efektif yang menyeimbangkan serangan dan pertahanan mereka. Sebaliknya, para budak menyerang dengan sembrono, tidak peduli bahwa mereka berlari menuju kematian. Tuduhan mereka akan berlanjut bahkan ketika beberapa serangan memantulkan mereka ke belakang memotong salah satu anggota tubuh mereka. Tampaknya satu-satunya pikiran di benak mereka adalah mencapai pasukan musuh. Taktik itu akhirnya menyebabkan beberapa korban di pihak penyerang. Penjajah menahan gerombolan sembrono itu untuk sementara waktu sebelum memutuskan untuk beralih ke formasi pertempuran yang lebih defensif. Para budak tetap menyerang bahkan ketika mereka melihat bahwa penyerbu memikat mereka dengan jebakan pintar atau ke area kosong yang akan mereka isi dengan serangan. Mereka hanya peduli untuk menyakiti musuh mereka. Aliran darah jatuh di medan berpasir itu. Tanah menjadi merah dan berubah menjadi lumpur saat mayat menumpuk di permukaannya. Itu pemandangan yang mengerikan, terutama dari posisi Nuh. Namun, dia telah memainkan perannya di antara para pembudidaya manusia itu, dan dia selamat. Perjuangan semut tampak sia-sia di mata naga, pikir Nuh saat pikirannya mengembara di dunia hukum. Tapi pedang tidak memiliki spesies atau batas. Dia hanya tahu bahwa dia harus memotong untuk bergerak maju. Kelahiran pedang iblis bab 930 Or. Pertempuran pertama di benua lama berakhir dengan kemenangan pasukan penyerang, tetapi tidak ada petinggi yang merasa senang karenanya. Pertarungan telah berhasil menimbulkan kerugian yang layak karena tuduhan sembrono dari para budak. Sebaliknya, penjajah hanya mendapatkan wilayah yang telah dikosongkan dari sumber daya mereka. Kostum adalah bahan yang bagus, tetapi pasukan penyerbu tidak tertarik dengan teknik menutrisi tubuh itu karena mereka memiliki tipe masyarakat yang berbeda. Mereka tidak ingin setiap orang biasa mendapatkan akses ke perjalanan budidaya. Dewan dan keluarga Elbas telah membuat teknik biara lebih mudah diakses sejak jatuhnya benua baru, tetapi mereka tidak ingin meniru bayangan-bayangan. Mereka tidak akan memiliki cara untuk menahan semua pasukan itu di bawah panji-panji mereka. Warga kerajaan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan di sandal. Tidak ada sumpah atau perbuatan yang mampu menandingi perasaan yang begitu kuat. Juga, memiliki entitas ilahi juga tidak akan membantu Dewan dan keluarga Elbas karena makhluk kuat itu pada akhirnya akan meninggalkan tanah fana. Bahkan sandal tidak ingin tetap berada di dataran rendah. Dia hanya dipaksa untuk melakukannya. Pasukan manusia dengan cepat membangun pertempuran di wilayah baru, dan bahkan para petinggi memutuskan untuk membuat beberapa gua. Bahkan ada pembudidaya peringkat 4 di antara mereka, dan mereka merasakan perbedaan lingkungan segera setelah mereka mulai berkultivasi. Bagi penduduk asli benua baru, yang lama hanyalah tanah tandus. Kemungkinan bagi mereka yang berada di jajaran manusia untuk berjalan dengan bebas dan tanpa perlu perlindungan tidak dapat menandingi pemandangan megah dari tanah yang datang dari pesawat yang lebih. Tanahnya tidak bersinar, dan udaranya tipis. Pikiran mereka terasa lebih ringan di benua lama, tetapi wilayahnya tidak memiliki aura menakjubkan yang memenuhi setiap sudut daratan baru. Di benua baru, area yang dapat dihuni adalah zona pelatihan terbaik di dunia. Di masa lalu, nafas di udara sangat langka sehingga para pembudidaya manusia merasa sulit untuk mengisi ulang gantian mereka sekarang karena mereka semua berkumpul di satu wilayah. Tentu saja, itu lebih buruk di wilayah kekaisaran. Tetap saja, benua lama memiliki masalah tersebut ketika datang ke area pelatihan, yang merupakan alasan mengapa Nuh sangat menghargai berkat nafas sebelum jatuhnya bagian tanah abadi. Pertempuran berikutnya terjadi dengan cara yang sama. Kekaisaran baru saja melemparkan gerombolan budak ke pasukan penyerang, dan masih belum ada tanda-tanda pembudidaya heroik di ujungnya. Tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu, tetapi bahkan para bangsawan pun tidak bisa menebak apa itu. Masalahnya adalah kekaisaran telah menguasai wilayah itu selama ribuan tahun. Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di bawah tanah yang dieksploitasi itu, dan tidak ada kekuatan eksternal yang berhasil menyelidikinya dengan benar sebelumnya. Ancaman dewa terlalu besar, jadi hanya satu-satunya pembudidaya dan ahli dengan misi politik yang berani menjelajah di dalam wilayah pengaruh kekaisaran. Bahkan Nuh telah memutuskan untuk menghindari wilayah intinya ketika dia hanya seorang pembudidaya peringkat 2 karena alasan yang sama. Namun, dia tahu lebih dari kebanyakan karena dia harus menjelajahi wilayah itu selama pencariannya untuk sisa-sisa sekte iblis. Dia tidak pernah memasuki negara-negara yang hanya diperuntukkan bagi warga kekaisaran, tetapi dia telah mengingat daerah-daerah di dekatnya. Dalam pikirannya, kekaisaran mungkin akan tetap menggunakan budak sampai pasukan penyerang mencapai negara sebenarnya.
Dengan cara itu, ia hanya perlu menghadapi pasukan yang lelah sambil memiliki akses ke langkah-langkah defensif. Namun gagasan itu tidak mempertimbangkan para pembudidaya heroik. Nuh tahu bahwa kekaisaran memiliki budak di peringkat keempat, tetapi dia tidak tahu seberapa rela menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Bahkan sebagai budak, mereka masih merupakan aset heroik. Namun demikian, tidak ada petunjuk yang muncul dalam pertempuran berikutnya, dan Nuh dan yang lainnya bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa aset kuat kekaisaran baru saja pergi. Namun, tetap berada di benua lama dan menggunakan akumulasi sumber dayanya masih merupakan pilihan yang paling memungkinkan. Itulah sebabnya pasukan penyerang tidak pernah berhenti menekan dengan serangan mereka. Semua petinggi sedang menunggu pembudidaya heroik muncul di sisi lain. Mereka tahu bahwa kemenangan dan kekalahan pasukan manusia hanya berguna untuk mendapatkan muka dengan organisasi lain. Mereka tidak membantu dalam keseluruhan situasi perang. Namun, mereka gagal tiba bahkan ketika penjajah hendak mencapai wilayah mereka. Nuh sudah kehilangan minat pada pertempuran itu. Dia senang statusnya memberinya tempat di baris pertama, tapi itu karena dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk merebut gantian dengan cara itu. Dia tidak memiliki dendam dengan kekaisaran, dan satu-satunya hal yang membuatnya tertarik adalah inventarisnya karena dia hampir yakin bahwa itu memiliki teknik dan mantra elemen kegelapan. Adapun sumber daya yang berharga dan benda-benda bertuliskan dengan kekuatan di peringkat ke-6, Nuh tahu bahwa mereka tidak ada di sana. Sandal akan menyimpan sesuatu yang begitu kuat dalam dimensi terpisah di bawah negara Odrea. Berkelahi hanya demi bertarung adalah individualitas June. Dia bergantung pada situasi, tetapi sebagian besar membutuhkan manfaat potensial untuk berjuang menuju sesuatu. Jadi, Nuh menghabiskan sebagian besar waktunya selama pertempuran untuk bermeditasi dan mengatasi sakit kepalanya. Pertempuran besar-besaran berkecamuk di tanah, tetapi mata Nuh terpejam saat dia duduk bersila di udara. Fokusnya adalah pada bola besar dan hitam yang memancarkan tekanan samar di tengah lautan kesadarannya. Bagian dalam pikirannya menjadi kurang ramai. Tidak ada lagi rune berbentuk bola di dinding, dan hanya rune berbentuk pedang versi yang lebih baik yang tersisa. Ada juga rune kesier, dan sosok hantu Snorre melingkar dengan malas di sampingnya. Tetap saja, ada bola besar yang berputar tepat di depan mereka sekarang. Orb tersebut adalah hasil eksperimen Nuh dengan metode pelatihan untuk lingkup mental. Itu adalah jenis rune bola tertentu yang mengandung energinya yang lebih tinggi dan menggunakan harga dirinya untuk mengubah radiasi yang mencapai dinding pikirannya. Melalui pengujiannya dengan Bibrida, Nuh berhasil membatasi intensitas radiasi materi gelap sehingga dia bisa berlatih sepanjang waktu alih-alih mengambil bola itu kapanpun dia perlu istirahat. Namun, energinya yang lebih tinggi sangat berat. Pikirannya bisa menahannya tanpa istirahat, tetapi itu membuatnya sakit kepala terus-menerus yang membebani kepalanya sepanjang waktu. Nuh telah menguji dan memastikan bahwa kecakapan bertarungnya tidak terpengaruh oleh rune itu, tetapi sakit kepalanya masih mengganggu, dan itu memengaruhi suasana hatinya. Jejak harapan muncul di beberapa titik. Nuh merasakan kedatangan seorang kultivator heroik di medan perang dan membuka matanya untuk menyadari bahwa Ichi Cascade sedang terbang di belakang pasukan kekaisaran.